Oke, selamat siang bosku semua. Kali ini kita akan tune up Avanza ya. Karena mobil ini mobil sejuta umat, jadi banyak sekali yang mempunyai. Nah, ini karena musim pandemi, lebih baik kita berhemat daripada kita ke bengkel. Nah, kita akan ditemani oleh sobat kita untuk tutorial tune up kali ini. Oke. Di dalam tune up, yang pertama kita bersihkan dulu untuk filter udara. Kita buka klemnya seperti ini. Nah, maka akan terlihat filter udara, teman-teman. Sudah bersih, kita singkirkan terlebih dahulu. Oke, langkah selanjutnya kita bisa untuk memeriksa busi, kemudian menyetel dan juga membersihkannya. Oke, kita lepas tutup dari filter udara, kemudian rumah dari filter udara. Kita pakai kunci shock 10 ya, kayak gini. Kurang lebih ada 4 buah. Oke, saya bantu ya. Oke, sebelah sini, kemudian soket dan selang yang bawah juga. Sebelah sini juga ada soket ya. Kita lepas kayak gini, lalu kita angkat. Nah, untuk koil dia akan terlihat ada 4 buah koil. Kita lepas untuk soket koil. Oke, kemudian untuk melepas koil kita butuh kunci shock 10 ukuran 10 mili. Kita pakai shock seperti ini. Oke, kita angkat. Tipe koilnya plug on top ya. Jadi masing-masing silinder satu koil. Oke, sudah terlihat untuk busi. Kita gunakan kunci busi. Oke, ukurannya 16 ya. Ini agak kecil. Oke, kita lepas semuanya lalu kita bersihkan. Oke, ini udah sangat kotor ya. Oke, kita lepas semua. Oke, kita rendam pakai cairan carbon cleaner biar kotorannya dia lenyap. Kita bisa sambil mengerjakan yang lain ya. Oke, cairannya pakai ini. Kalau kalian mau beli carbon cleaner yang merek ini, bisa lewat saya. Oke, kita rendam. Nah, cairan ini bisa buat gurah mesin ya. Dan bahannya dia water base, jadi aman buat karet-karet, kemudian dia tidak terbakar. Nah, kita lihat untuk warnanya transparan, nanti dia akan berubah menjadi hitam. Kemudian selanjutnya kita cek untuk radiator.
Pastikan kalau buka tutup air radiator waktu mesin udah agak dingin ya. Jangan sampai panas, tapi kita buka dia akan menyembur. Kita periksa untuk kebocoran ya, pakai radiator tes. Kita pasang adaptor seperti ini, kemudian kita pompa dengan radiator tester. Nah, seperti ini alatnya. Oke, di sini kita pompa sampai ke batas normalnya, bisa di angka 1. Kemudian kita lihat apakah ada kebocoran. Apabila ada kebocoran, segera mungkin untuk diperbaiki di tukang radiator ya. Jangan sampai kita biarkan. Oke, untuk mobil ini tidak ada kebocoran, jadi cukup aman. Nah, lanjut ke komponen selanjutnya adalah tutup radiator. Kita bisa cek secara visual. Kita lihat bagian karet, kalau dia retak-retak, ini sudah tanda-tanda dia jelek. Kalau kayak gini juga sudah jelek ya. Ini sudah berkarat, kemudian sangat kotor sekali. Kemudian untuk pengecekan tekanan bisa menggunakan radiator cap tester. Oke, setelah ini kita bisa periksa untuk fan bell. Kita cek apakah fan bellnya dia retak-retak ataupun sudah aus. Kita cek untuk permukaannya. Kemudian untuk kekencangannya kita bisa tekan seperti ini, dan untuk rentang defleksinya itu sekitar 10 mili ya. Jadi penuh ke dalam kemudian keluar, itu defleksinya sekitar 10 mili. Kemudian yang selanjutnya kita cek untuk baterai. Di sini cek bagian terminal, kalau dia kotor dibersihkan, kalau dia berkerak kalian bisa menggunakan air panas, bisa disiram. Oke, kemudian cek juga untuk jumlah air aki. Untuk pengisiannya di batas upper level, jangan sampai melebihi ya. Oke, kita tambahkan sedikit-sedikit karena aki di sini agak kurang. Periksa juga untuk bagian bodi dari aki ya. Kalau dia menggembung, itu berarti tanda-tanda sudah akinya sudah lemah. Oke, kita tutup kembali. Nah, setelah baterai kita cek untuk cairan-cairan lain yang ada di mesin, kayak minyak rem. Di sebelah sini, di sini juga ada batasnya. Kita tambahkan sampai max. Kondisi mobil ini kurang, kita tambahkan ke max ya. Kalau minyak remnya udah jelek, lebih baik kita ganti. Oke, udah. Periksa juga untuk bagian minyak power steering yang ada di sebelah sini. Nah, sama ya. Kalau sudah kotor, itu lebih baik diganti. Oke, ini masih bagus, jumlahnya juga masih banyak. Kita tutup kembali. Kemudian cek untuk air washer, kalau kurang kita tambahkan.
Nah, ini busi tadi yang sudah kita rendam pakai cairan carbon cleaner. Ini hasilnya dia sangat hitam sekali. Oke, yang tadinya transparan, cairannya berubah jadi hitam kotor. Dan ujungnya ini sudah kelihatan bersih. Oke, kita semprot pakai air gun. Setelah dibersihkan, kita setel setelah busi. Kita gunakan filler, kita ukur kurang lebih 0,8 mm. Oke, seperti ini semuanya ya. Kalau renggang kita sempitkan, kalau sempit kita renggangkan. Oke. Nah, sudah, kita pasang kembali untuk busi. Kemudian kita pasang soket coil. Pastikan bunyi klik. Lalu kita pasang cover dari filter udara. Oke, berikutnya kita bersihkan untuk throttle body. Kita hidupkan mesin. Kita bisa menggunakan karburator cleaner. Kita semprotkan di bagian lubang throttle body sambil kita gas ya. Oke, cukup. Biar kotoran-kotoran kayak kotoran karbon, kemudian bekas-bekas sisa pembakaran, dia luntur. Oke, berikutnya kita lakukan pemasangan dari filter udara. Kita matikan. Kita pasang filter udara. Pastikan sealnya dia rapat. Jangan sampai terlipat ataupun terbuka. Jadi nanti debu ataupun kotoran dia bisa masuk ke dalam ruang mesin. Oke, kalau sudah kita pasang covernya. Oke. Klemnya kita kencangkan. Ada sekitar 5 ya. Oke, setelah ini kita lakukan scan. Oke, konektor kita hubungkan di bagian soket OBD. Lalu kita cek pakai scan Hanatech. Kita pilih untuk tipe kendaraan, kemudian jenisnya. Nah, kemudian kita cek untuk trouble kode, apakah ada masalah di bagian sensor maupun aktuator. Oke, di sini tidak ada DTC, berarti tidak ada masalah di bagian sensor maupun aktuator ya. Oke, setelah semuanya sudah selesai, langkah terakhir kita berikan Top One Evo Engine Tune Up. Dengan cairan ini, mesin akan terasa lebih enteng, lebih bertenaga, dan suara mesin akan menjadi lebih halus. Nah, teman-teman bisa gunakan Top One Evo Engine Tune Up itu setiap 5.000 km atau setiap melakukan servis mesin maupun ganti oli ya. Nah, selama masa promosi, jika kalian melakukan penggantian oli menggunakan oli Top One, maka akan mendapatkan Top One Evo Engine Tune Up senilai Rp160.000 ya. Oke, untuk penggunaannya sangat mudah. Tinggal kita tuangkan ke tangki bensin.
Kita buka tutup pengisian bensin. Oke, kemudian buka Top One Evo Engine Tune Up. Ini masih segel. Kita isikan ke dalam ya. Sampai habis. Oke, kalau sudah, kita bisa isi penuh bensin. Kita pasang kembali. Oke, dengan menggunakan Top One Evo Engine Tune Up, maka tarikan mesin akan menjadi lebih ringan. Kemudian bahan bakar juga lebih irit. Oke, bisa dicoba sendiri ya. Nah, demikian tutorial kali ini tentang tune up Avanza. Semoga bermanfaat dan salam otomotif.